the wonders of your mighty love. Shalom, salam sejahtera bagi kita bersama Bapak Ibu Saudara-saudari, warga Jemaat GPIB di Musyawarah Pelayanan Bali dan Nusa Tenggara Barat. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan melawat kita bersama setiap Sabtu malam, yang disampaikan oleh para pendeta GPIB yang melayani di Mupal GPIB Bali NTB. Bersama saya Pendeta Charles Manuputi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer di Gianyar. Kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus di dalam perenungan firman malam ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada malam ini memohon pertolongan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan bagi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan sabda-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 32 hingga ayat yang ke-37 menyatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali, ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, allahnya, maka Adramelek dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, sebagai manusia, seringkali terjadi begitu banyak krisis dalam kehidupan ini. Apakah itu krisis dalam keluarga? Apakah itu krisis dalam bisnis, dalam pekerjaan? Apakah itu krisis di dalam relasi kita dengan sesama? Dan ada begitu banyak krisis-krisis kehidupan yang melanda kita di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Pada saat krisis, pergumulan, persoalan, permasalahan hadir dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka ada 2 hal yang selalu mewarnai dan menjadi pola dalam kehidupan manusia. Yang pertama, bahwa manusia akan mencari Tuhan Allah, memohon pertolongan dari Tuhan untuk membantu, untuk menjadi kekuatan di dalam menghadapi berbagai krisis, persoalan, tantangan, dan masalah itu. Sehingga manusia yang mencari Tuhan akan menerima sesuatu yang menguatkan, memotivasinya untuk bisa terus berjalan di dalam kekuatan akan Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang pada saat krisis itu hadir, ia meninggalkan Tuhan, mencari kekuatan-kekuatan duniawi, mencari
kekuatan-kekuatan dan solusi-solusi yang ditawarkan oleh dunia. Karena mereka menganggap bahwa apa yang ditawarkan, disodorkan oleh dunia lebih konkret, lebih kontekstual untuk menjawab seluruh krisis, menjawab seluruh persoalan-persoalan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, malam ini kita belajar dari apa yang dialami oleh Israel, oleh Raja Hizkia. Ketika mereka ditawan, dikuasai, bahkan diancam oleh kerajaan Asyur di dalam kepemimpinan Raja Sanherib. Raja Sanherib dikisahkan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, mengirimkan sebuah surat ancaman kepada Raja Hizkia, Raja Israel, bahwa mereka akan menyerang Israel, memporak-porandakan Israel seperti Asyur membantai bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Tetapi yang paling menyedihkan Hizkia adalah ketika Raja Asyur menganggap enteng Allah yang disembah oleh Israel. Isi surat yang disampaikan kepada Hizkia oleh Sanherib mempertanyakan atau meremehkan kekuasaan Allah untuk melindungi Israel dari serangan Asyur yang besar. Ketika mendapatkan surat itu, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ketika ia mengalami tekanan, ia mengalami beban, karena bukan saja kerajaannya ada dalam ancaman, tetapi penghinaan kepada Allah yang disembah, yang diimani, yang dipercaya oleh Israel, kepada Yahweh yang adalah kekuatan mereka, membuat Hizkia harus datang secara kusuk, menghampiri Yahweh, menghampiri Tuhan Allah, lalu membentangkan surat ancaman yang diberikan oleh Raja Asyur kepadanya, kepada bangsanya, bahkan kepada Allah Yahweh. Hizkia sebagai seorang raja, tetapi juga sebagai seorang manusia, ia meletakkan seluruh pergumulannya, ia menyampaikan seluruh kepedihan hatinya, ketakutannya, kekhawatirannya di hadapan Tuhan Allah. Jika saudara membaca ayat 6 dan ayat 7 dari pasal 19 ini, kita akan melihat bagaimana Nabi Yesaya menganjurkan, mendampingi Hizkia untuk menghadapi tantangan dari Sanherib, dari Raja Asyur, dengan mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kita lihat ayat 6 dan ayat yang ke-7. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh seluruh roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Yesaya sebagai seorang nabi Allah yang mendampingi Israel menghadapi Asyur, menyampaikan bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tidak akan membiarkan umatnya ada dalam ancaman bahkan penindasan Raja Asyur. Allah akan membalikkan seluruh amarah Raja Asyur untuk mereka sendiri. Karena itu saudara-saudara, Yesaya juga memerintahkan kepada Hizkia untuk meminta pertolongan Tuhan Allah, untuk menyampaikan seluruh keluh kesahnya, seluruh kekhawatiran dan ketakutannya di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika Hizkia datang kepada Allah, memohon kepada Tuhan dalam kesungguhannya, maka Tuhan menolong mereka. Kekasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran kehidupan, di tengah-tengah krisis-krisis kehidupan yang belum berakhir dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam kebersamaan,
dengan sesama kita. Maka mari belajar malam ini dari apa yang dilakukan oleh Hizkia Raja Israel. Ia datang kepada Allah, ia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Ia tahu bahwa kekuatan Tuhan Allah, Yahweh-nya, jauh lebih besar daripada kekuatan Raja Asyur dan pasukannya. Hizkia tahu bahwa Tuhan yang diremehkan adalah Tuhan yang akan menunjukkan kekuatan yang dimiliki dan kuasanya. Karena itu ketika kita juga ada dalam keadaan yang sama seperti Hizkia saat ini, maka mari kita datang kepada Tuhan. Mari mencarinya. Mari meletakkan semua pergumulan, keluh kesah, ketakutan, kekhawatiran kita kepada Allah. Dan percayalah, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kendati pun ada begitu banyak orang, ada begitu banyak tawaran yang dunia berikan untuk kita menghadapi setiap kemelut, krisis, persoalan, pergumulan dalam hidup ini. Tapi Tuhan menanti kita untuk juga memberikan solusi yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Karena itu sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita, dan meyakini bahwa Tuhan akan bertindak dengan cara yang tepat bagi kita. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara ada. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan bersyukur karena firman-Mu menegaskan kembali bahwa kami tidak punya kekuatan lain selain Engkau. Ketika krisis, pergumulan, persoalan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, baik sebagai seorang pribadi maupun sebagai keluarga, sebagai persekutuan gereja-Mu, Tuhan, kami hanya mau datang kepada Tuhan karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Seperti Raja Hizkia, ia datang menyerahkan segala sesuatunya kepadamu. Karena itu Tuhan, sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau menyerahkan hidup kami menyerahkan gereja kami menyerahkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang terjadi di Musyawarah Pelayanan GPIB Bali dan NTB. Tuhan memberkati seluruh jemaat, 8 jemaat yang ada. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat di tiap-tiap jemaat. Biarlah kami terus menjalani proses pelayanan, persekutuan dan kesaksian kami di dalam kekuatan Tuhan yang akbar. Tuhan berkati BP Mupel, Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat yang ada di Mupel Bali NTB. Ketika kami akan beristirahat, kami mohon pengawalan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon pendampingan-Mu. Biarlah kami boleh bangun pada esok hari untuk bersekutu bersama di dalam peribadahan di hari Minggu. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami dalam renungan malam ini. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.